ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ya, maka Allah menciptakan mereka-mereka ini. Apa yang Anda perhatikan, Busan? Coba lihat ini. Ini ada apa ya? Ada jambu merah. Ini ada apel. Ya. Ini ada apa? Kiwi. Apa yang Anda lihat di sini? Allah melindungi isi dalamnya kan. Allah melindungi isi dalamnya agar tidak teroksidasi dengan kulit. Maka apel ini kalau kita belah dan kena sinar matahari atau udara, dia mulai teroksidasi. Sama juga dengan jambu ini, sama juga dengan ini. Maka konsep sehat jasad yang mungkin atau mungkin bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makanan-makanan atau mungkin produk ciptaan seperti dengan ya memakannya ya tidak berlebihan pastinya dan dalam keadaan yang sempurna. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu coba di browsing ya, Masya Allah. Kiwi ini ternyata kulitnya aja itu punya khasiat. Kulit kiwi ya punya khasiat. Nah, meskipun ada beberapa orang nggak cocok makan, apalagi kulit apel ya, kulit apel yang kita tahu dia mengandung salah satu serat yang sangat tinggi yang disebut dengan pektin. Ya, apalagi dalamnya kan, Masya Allah. Jadi bicara tentang cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa namanya dengan nikmat sehat ini adalah dengan mengkonsumsi ini. Kalau bicara tentang jasadiahnya, ya jasadnya, mengkonsumsi makanan-makanan, ya produk-produk ciptaan Allah yang baik, ya seperti itu bentuk rasa syukur kita dan menjaga kesehatan kita, Bu sekalian. Ya. Dan banyak pilihannya. Semakin kita mengenal mereka ini gitu kan, oh Masya Allah gitu kan. Jadi Allah menyiapkan toolsnya ini kepada kita, saya nyebutnya tool tanda kutip gitu kan, spare part lah. Untuk manusia melakukan ketaatan di atas muka bumi ini. Bayangkan ya, kalau seandainya hal seperti ini sulit banget kita dapatkan. Ya, jadi kalau kita bicara mungkin Indonesia lah misalnya gitu kan, bentuk rasa syukur orang Indonesia itu terhadap negeri ini adalah dengan mensyukuri, mengkonsumsi, memanfaatkan apa yang Allah ciptakan di negeri ini. Contoh mungkin ya kita tahu bahwa kiwi nggak tumbuh di Indonesia, ya tapi di Indonesia berlimpah kunyit, berlimpah cengkeh, ya madu juga berlimpah sayuran, berlimpah katakanlah bumbu-bumbu rempah rimpang. Itulah bentuk rasa syukur kita pada Allah SWT. Ya. Jadi Masya Allah ya Ibu sekalian, ini bukan cuma sekedar perkara kita makan sehat, bukan. Ya, tapi justru malah inilah apa ya? Inilah bentuk rasa syukur kita dan ini kita kerjakan dalam rangka ketaatan lah atau mungkin dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan ketaatan kepada badan yang sehat akan membuat seorang itu bisa melakukan ibadah lebih baik kalau ada kalaunya. Kalau apa? Kalau ruhnya, jiwanya sehat atau hatinya sehat. Maka kesehatan itu bukan cuma sekedar lifestyle. Kesehatan itu bukan cuma sekedar gaya hidup. Tapi kesehatan adalah bentuk atau mungkin ketika seorang diberikan kesehatan oleh Allah SWT, maka jadikan itu sebagai wasilah kita untuk melakukan lebih banyak lagi ketaatan. Karena memang kesehatan itu anugerah. Ada orang sekalian makannya sehat, ini tapi ternyata ruhnya nggak sehat, jiwanya nggak sehat, hatinya nggak sehat. Ada kayak begitu. Ya. Atau ada juga yang orang udah luar biasa makan kayak begini-gini, ternyata nggak sehat-sehat juga dan masih badannya penuh dengan penyakit. Maksud saya itu kesehatan itu bukan sesuatu yang kita bisa dapatkan hanya sekedar makan beginian, bukan. Tapi kesehatan itulah sesuatu yang Allah anugerahkan untuk kita. Maka kan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Kita minta, kita meminta pada Allah agar diberikan, dianugerahi kesehatan dan afiat. Ya, karena memang kalau bicara tentang misalkan kalau pada konteks penyakit gitu ya, belum tentu juga kalau Allah nggak berkehendak orang itu sakit gitu ya. Lalu akhirnya apa namanya dia makan obat herbal tertentu, ternyata Allah belum berkehendak sembuh, ya nggak bakal sembuh. Ya, nggak bakal sembuh. Ya. Nah itu ya, jadi pesan-pesan hal-hal seperti ini kalau kita sudah mulai memahaminya maka apa ya kita bisa menjadikan kesehatan itu sebagai bahan baku atau bahan bakar kita untuk lebih genjot lagi amal-amalan kita pada Allah. Dan kegagalan manusia dalam
dalam menetapkan motivasi dasar dalam hidupnya, yaitu ibadah, maka pasti akan memberikan konsekuensi negatif. Salah satunya adalah munculnya penyakit dan beragam penyakit. Penyakit yang ada sekarang, coba lihat. Berapa banyak sekarang orang kena penyakit-penyakit degeneratif. Ya. Stroke, darah tinggi, kencing manis. Kenapa itu bisa muncul? Karena tadi salah satunya adalah karena manusia nggak ngerti bahwa dia diciptakan Allah untuk beribadah. Ya, dia diciptakan Allah untuk beribadah. Dan ibadah itu butuh sehat. Artinya apa? Menjaga kesehatan itu adalah bagian dari cara dia untuk bisa melakukan ibadah dengan baik. Itu bentuk rasa syukur kita. Maka ketika Anda minum madu, atau kita minum madu, kita makan sayur, kita makan buah, minyak zaitun, atau mungkin habatus soda, segala macam, kurma, biji-bijian, almond, segala macam itu, sampaikan pada Allah, ya Allah, aku mengkonsumsi ini ya karena Engkau, dan semoga dengan ini badanku sehat, ruhku sehat, jiwaku sehat, sehingga aku bisa melakukan ketaatan kepada Engkau. Ya, seperti itu. Jadi bukan cuma sekedar makan, ya, bukan cuma sekedar mengkonsumsi, oh ini ada antioksidannya gitu kan. Oh ini ada vitamin C-nya, itu mah apalah itu ilmu dunia lah, tapi justru jauh lebih besar dari itu. Ya Allah, semoga misalkan ya, bicara kunyit, semoga kunyit yang kuminum ini bisa membersihkan jantungku, sehingga jantungku bisa jauh lebih baik lagi untuk melakukan ketaatan kepada Engkau. Kan gitu. Madu lah, congkeh, segala macam. Jadi itu ya konsep katakanlah bersyukur ya dengan nikmat ini. Jadi kalau Bapak Ibu atau kita semua sudah mulai memahami hal-hal seperti ini dalam kehidupan kita, maka Masya Allah menjaga kesehatan sebenarnya simpel aja. Kalau seandainya dia sakit, misalkan jasad itu sakit, maka tadi kita bisa menggunakan konsep-konsep ya yang ada dalam kesehatan Islam tadi. Saya jelaskan tadi bahwa ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengabarkan bahwa tubuh itu sakit ya. Pertama karena hatinya yang sakit, kolbunya sakit, ruhnya yang sakit, maka diperbaiki dengan amal ibadah. Terus nanti kalau seandainya berkaitan dengan jasad itu sendiri, maka hubungannya sama tadi, ada kekurangan materi atau kelebihan materi, maka di situ nanti ada bekam, ada puasa, tak seimbang, ada panas, ada dingin, ada lembab, ada kering. Ya. Jadi Masya Allah, dalam konteks ilmu-ilmu atau ilmu keseimbangan ya, misalkan ada orang yang misalkan sebulan mungkin dia mengkonsumsi madu, dia madu campurkan sama jahe misalkan. Ya sebenarnya ya kalau mungkin bahasa kitanya ya mungkin itu vitamin C lah apa segala macam. Tapi dalam ilmu keseimbangan, contoh misalkan orang yang minum jahe sama madu misalkan untuk mengobati masalah lambungnya atau mungkin mahnya misalkan ya, dia menyeimbangkan asam lambung tadi yang berlebihan dalam perut seseorang tadi. Itu. Nah, itu sebabnya saya sering sampaikan. Jadi kalau kayak misalkan herbal-herbal begini, jadi kalau Bapak Ibu mau mulai start gitu kan, kita mulai menjadikan kesehatan ini sebagai salah satu agenda penting dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita, maka mulailah pertama dengan puasa. Ya, puasa Senin Kamis, puasa sunah-sunah yang lain kan banyak tuh. Kemudian asupin badan kita ini dengan makanan-makanan terbaik-terbaik yang Allah ciptakan ini. Ya, yang ketiga, dibersihkan dengan berbekam atau hijamah. Jadi itu sebenarnya simple. Ya. Olahraga, kita punya olahraga. Umat Islam itu punya olahraga yang terbaik, Bu sekalian. Tanda kutip, namanya sholat. Jadi kalau sholat saja kita kerjakan dengan benar, itu Masya Allah ya. Banyak sekali, penelitian pun sudah ada sebenarnya tahu saya. Ya, tentang faedah-faedah atau hikmah-hikmah dari sholat atau gerakan-gerakan sholat itu. Jadi seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa syariat yang Allah berikan atau Allah perintahkan kepada kita ini pada dasarnya dia menyehatkan. Ya, yang dia sehatkan atau disehatkan itu adalah ruhnya, ruhnya, jiwanya atau hatinya. Ya, kemudian secara tidak langsung dia menyehatkan tubuh kita atau jasad kita. Bahkan Nabi kita pernah menjelaskan bahwa dalam sebuah hadis, salah satu cara mengobati penyakit atau mencegah penyakit itu adalah dengan cara sholat malam. Coba, sholat tahajud itu sekalian itu bisa mengobati penyakit loh. Kata Rasul. Rasul yang menjamin itu. Dan itu penelitiannya seingat saya juga sudah ada. Ya, betapa ternyata sistem tubuh kita itu ketika malam hari itu berbeda dengan sistem tubuh kita ketika siang hari.
Nah, ketika sholat malam itu atau tahajud itu salah satu cara ya menyehatkan bukan hanya jasad itu cuma efek samping aja. Ya, orang yang sholat malam wajahnya bercahaya, orang yang sholat malam nanti tutur katanya macam-macam lah. Bapak Ibu bisa baca itu kelebihan atau mungkin faedah atau keutamaan dari sholat malam. Ya, sebagai salah satu sarana kita mengobati penyakit. Jadi masya Allah tabarakallah Bapak sekalian. Saya kadang-kadang berpikir gitu kan, kalau saat ini umat Islam aja lah gitu, yang bisa dikontrol dengan syariat misalkan gitu ya, mengembalikan semua konsep-konsep pengobatan atau kesehatan ini kepada tuntunan agama ini, maka harusnya tidak ada atau mungkin minimal sekali lah penyakit-penyakit degeneratif di umat ini, harusnya ya. Tapi tadi setan akan tidak tinggal diam gitu kan, subhanallah ya, mengganggu manusia dan mengganggu katakanlah manusia yang lain untuk apa? Untuk ya menggoda. Makanya hati-hati dengan salah satunya dengan budaya kuliner. Hati-hati. Ya. Jadi makan yang bagus itu makan di mana? Makan di rumah misalkan sama keluarga, sama anak istri, makan di bawah itu adab atau sunnahnya begitu. Salah satu contohnya itu. Ya, makan di luar kan bukan hampir sih ya, bisa nggak terkontrol. Kita nggak tahu ini dari mana, yang bikin siapa, segala macam lah gitu kan. Itu لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب